Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Ilham Figuraimanda dengan NPM 2255051001. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi well-logging, yaitu tentang penentuan cut-off dan lumping data. Di sini saya akan membahas. Di sini ada beberapa pembahasan yang akan saya bahas di sini, yaitu pertama ada pengantar cut-off, yaitu memahami perbedaan kritis konsep gross, net send, net reservoir, dan net pay. Yang kedua ada parameter dan metode, yaitu bagaimana menetapkan cut-off VSA, VSH, porositas, dan SW dengan metode empiris dan dinamis. Yang ketiga, saya akan menjelaskan konsep lumping data, yaitu aturan lumping, batas minimum tebal, dan perlakuan interval non-pay. Yang terakhir ada integrasi kasus dan kasus, yaitu ada studi kasus upscaling data, perhitungan rata-rata bobot, dan jebakan analisis di lapangan. Baik, mari saja kita langsung masuk ke klasifikasi ketebalan batuan yang akan dibahas di slide pertama ini. Dalam mengevaluasi suatu reservoir atau lapisan batuan di bawah permukaan bumi, kita perlu memahami 3 tingkatan ketebalan batuan yang berbeda. Pertama adalah gross thickness, yaitu ketebalan total dari seluruh interval formasi geologi yang kita amati, dihitung mulai dari batas paling atas yang top hingga batas paling bawah base. Pada tahap ini kita sama sekali belum menerapkan saringan atau filter terhadap properti batuan. Jadi batuan yang tidak berpotensi pun masih ikut dihitung. Yang kedua adalah net reservoir, yang merupakan bagian dari ketebalan total tadi, yang khusus memiliki karakteristik porositas dan permeabilitas yang cukup. Artinya, bagian batuan ini memiliki ruang pori untuk menyimpan fluida dan kemampuan untuk mengalirkan fluida tersebut. Selanjutnya yang ketiga dan yang paling krusial adalah net pay. Ini adalah ketebalan dari bagian net reservoir yang benar-benar terbukti menyimpan hidrokarbon seperti minyak atau gas dalam jumlah yang ekonomis untuk diproduksi. Bagian ini ditentukan karena telah melewati batas saturasi air cut-off atau SW cut-off. Baik, kita akan langsung menuju ke slide berikutnya, yaitu mengapa butuh cut-off. Ketika kita berhadapan dengan data bawah permukaan yang diperoleh dari sumur, kita dihadapkan pada kurva-kurva log yang bergerak naik turun secara kontinu. Data kontinu ini tidak bisa langsung dimasukkan begitu saja ke dalam rumus perhitungan cadangan, karena akan menghasilkan estimasi yang salah. Di sini kita memerlukan konsep cut-off atau nilai batas ambang petrofisika. Tujuan utama dari penetapan nilai cut-off ini adalah untuk melakukan segregasi atau pemisahan yang tegas antara batuan non-kontributor, yaitu batuan modul yang tidak menghasilkan apa-apa, dengan batuan produktif, yaitu batuan yang berkontribusi pada aliran hidrokarbon. Logikanya, jika suatu lapisan batuan memiliki porositas yang terlampau kecil atau kandungan lempung yang terlampau pekat, batuan tersebut tidak akan mampu mengalirkan minyak ke lubang sumur,
sehingga harus kita eliminasi dari perhitungan volume produktif. Mengapa hal ini sangat sensitif? Ini dikarenakan terletak pada parameter yang disebut net to gross ratio atau NTG. NTG ini sendiri yaitu rasio atau perbandingan antara ketebalan batuan bersih baik net maupun reservoir net, baik net reservoir maupun net pay terhadap ketebalan totalnya atau gross thickness. Nilai NTG berkisar antara 0 hingga 1 atau 0% hingga 100%. Jika kita salah menetapkan nilai cut-off, misalnya menetapkan batas yang terlalu longgar, maka batuan buruk akan ikut terhitung, sehingga nilai NTG menjadi terlalu besar atau overestimate. Berikutnya, dampak domino dari kesalahan NTG ini akan langsung merusak akurasi perhitungan volume hidrokarbon awal di tempat. Dampak domino dari kesalahan NTG ini akan langsung merusak akurasi perhitungan volume hidrokarbon awal di tempat, baik untuk minyak atau STOIIP. STOIIP itu stock tank oil initiality in place, maupun gas atau GIIP atau gas initiality in place. Kesalahan dalam perhitungan STOIIP atau GIIP ini berakibat fatal pada keekonomian proyek. Perusahaan bisa saja membangun fasilitas produksi yang sangat besar dan mahal, padahal cadangan minyak aktual di dalam bumi jauh lebih sedikit dari perkiraan akibat bias nilai cut-off tersebut. Kita akan masuk ke slide berikutnya. Di sini kita akan membahas alur kerja penentuan cut-off. Untuk menghasilkan nilai cut-off yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, kita tidak boleh menggunakan angka tebakan atau sekedar menyalin dari lapangan lain. Kita harus mengikuti alur kerja petrofisika terintegrasi yang terdiri dari 4 tahapan sistematis secara berurutan. Yang pertama itu ada korelasi, yaitu tahap awal ini melibatkan integrasi multidata. Data utama yang kita gunakan adalah data log sumur, seperti log gamma ray, densitas, neutron, dan resistivitas, yang mencakup seluruh interval sumur. Namun, data log ini bersifat tidak langsung karena diukur berdasarkan respon fisik alat di dalam lubang bor. Oleh karena itu, kita wajib melakukan kalibrasi menggunakan data core atau sampel batuan asli yang diambil dari bawah permukaan, yang dianalisis secara presisi di laboratorium. Proses korelasi dan kalibrasi ini memastikan bahwa apa yang dibaca oleh alat log sumur selaras dengan kondisi fisik batuan yang sebenarnya. Yang kedua, ada penentuan VSH, yaitu volume cell. Setelah data selaras, kita menerapkan filter pertama, yaitu menyaring kandungan lempung. Kita mencari batas maksimum volume cell atau VSA, di mana batuan masih bisa dianggap sebagai reservoir. Batuan yang memiliki kandungan lempung melebihi batas ini akan langsung dieliminasi, menyisakan batuan pasir bersih yang berpotensi. Selanjutnya, batas porositas yang ketiga. Langkah ketiga ini merupakan menentukan batas kapasitas penyimpanan minimum. Pada tahap ini, kita fokus pada ruang pori batuan. Kita mencari nilai porositas terendah yang masih mampu memberikan kontribusi aliran fluida yang berarti. Tahap ini umumnya memanfaatkan grafik hubungan antara porositas dan permeabilitas yang didapat dari data core. Selanjutnya ada batas SW, yaitu saturasi air. Tahap akhir adalah menetapkan saringan untuk jenis fluidanya.
kita menentukan batas kadar air maksimal di dalam pori-pori batuan. Penentuan batas SW ini umumnya divalidasi menggunakan kurva tekanan kapiler atau capillary pressure curve di laboratorium untuk mengetahui pada tingkat kejauhan berapa air tersebut mulai ikut mengalir bebas bersama hidrokarbon. Di slide berikutnya kita akan membahas cut-off volume cell atau VSH. Mari kita bedah saringan pertama kita, yaitu cut-off volume cell atau VSH. Dalam formasi batuan sedimen, khususnya batuan pasir sandstone, keberadaan mineral lempung, sel atau clay merupakan musuh utama bagi kualitas reservoir. Oleh karena itu, parameter ini diposisikan sebagai langkah penyaringan yang paling awal. Selanjutnya, tujuan utama dari cut-off VSA adalah untuk memisahkan fraksi batuan non-reservoir yang didominasi oleh lempung dari batuan reservoir utama yang berupa pasir bersih atau clean sand. Mengapa lempung harus dipisahkan? Secara geologi, mineral lempung memiliki ukuran butir yang sangat halus, yaitu kurang dari 0,004 mm. dan memiliki kecenderungan untuk mengikat air secara elektrokimia serta menyumbat pori-pori batuan. Di dalam industri hulu migas terdapat nilai tipikal yang menjadi acuan umum untuk reservoir batu pasir klastik atau klastik sandstone. Nilai cut-off VSH biasanya ditetapkan berada pada rentang 20% hingga 40%. Artinya, jika sebuah lapisan batuan dihitung memiliki volume lempung sebesar 45%, maka lapisan tersebut otomatis dianggap sebagai non-reservoir dan tidak diikutkan dalam perhitungan volume produktif. Implikasi fisik dari penentuan batas ini sangat jelas. Ketika kandungan lempung di dalam batuan pasir melebihi ambang batas tersebut, butiran lempung yang halus tidak hanya akan menempati ruang pori, tetapi juga mulai mendominasi matriks batuan. Akibat tertutup oleh matriks halus ini, ruang pori yang tersisa menjadi terisolasi satu sama yang lain. Sehingga batuan tersebut kehilangan kemampuan alir efektifnya atau effective permeability berubah menjadi nol. Batuan tersebut menjadi dinding kedap yang menghalangi pergerakan fluida. Selanjutnya, di slide berikutnya, di slide ini kita akan membahas cut-off porositas atau PHI. Setelah formasi batuan dibersihkan dari kandungan lempung yang berlebihan melalui filter VSH, batuan yang lolos kini dikategorikan sebagai reservoir potensial. Langkah selanjutnya adalah menilai seberapa baik kemampuan reservoir tersebut untuk menampung fluida menggunakan cut-off porositas yang disimbolkan dengan huruf Yunani P. Porositas secara sederhana inilah persentase ruang kosong di dalam batuan dibandingkan dengan total volume batuan keseluruhan. Namun dalam petrofisika, fokus utama kita adalah pada kapasitas penyimpanan yang fungsional. Kita perlu menentukan fraksi volume minimum dari ruang pori yang tidak hanya sekedar ada, tetapi harus saling terhubung, yaitu interconnected porosity. Jika pori-porinya besar namun terisolasi, seperti gelembung udara di dalam batu apung, maka hidrokarbon di dalamnya tidak akan pernah bisa mengalir keluar.
Cut-off porositas memastikan kita hanya menghitung batuan yang memiliki ruang penyimpanan yang efektif. Pada reservoir batuan pasir konvensional, terdapat rentang umum nilai cut-off porositas yang berkisar antara 8% hingga 12% atau 0,08 hingga 0,12 dalam fraksi. Angka ini didasarkan pada pengalaman empiris industri di mana batu pasir dengan porositas di bawah 8% umumnya memiliki pori-pori yang terlalu kecil dan sempit sehingga fluida terjebak dan tidak bisa bergerak secara fungsional. Namun, angka rentang umum ini tidak bisa ditelan mentah-mentah untuk semua jenis lapangan. Jika kita berhadapan dengan reservoir minyak berat atau heavy oil, kita membutuhkan porositas yang jauh lebih besar karena minyaknya sangat amat kental. Sebaliknya, pada reservoir batuan karbonat seperti batu gamping atau dolomite, tipe porinya sangat kompleks, bisa berupa rekahan fraktur atau rongga besar Fugi. Oleh karena itu, untuk kasus-kasus khusus ini, nilai cut-off porositas harus disesuaikan secara spesifik melalui laboratorium yang mendalam. Di slide berikutnya kita akan membahas cut-off saturasi air atau SW. Saturasi air atau SW mendefinisikan berapa persen bagian dari ruang pori batuan yang diisi oleh air. Jika SW bernilai 30%, artinya 70% sisanya diisi oleh hidrokarbon, yaitu minyak atau gas. Filter cut-off SW merupakan tahapan akhir untuk mengubah status batuan dari net reservoir menjadi net pay atau lapisan produktif. Fungsi krusial dari cut-off SW ini adalah untuk memisahkan air bebas. Di dalam reservoir, air dapat berada dalam dua kondisi. Air yang terikat kuat pada permukaan butiran batuan akibat gaya kapiler atau bond water, dan air yang bebas bergerak di tengah ruang pori atau free water. Jika kita memproduksikan lapisan yang memiliki kandungan air bebas yang tinggi, maka saat sumur dibuka, yang keluar ke permukaan justru adalah air. Sanitasinya tinggi dan hidrokarbonnya tertinggal di dalam bumi. Kita menerapkan cut-off SW agar bagian batuan yang didominasi oleh air bebas ini bisa dipotong dan disingkirkan dari zona perhitungan zona produktif. Penentuan batas ini berkaitan erat dengan konsep batas air irreducible atau irreducible water saturation atau SW IRR, yaitu kondisi di mana air di dalam pori sudah seminimal mungkin dan tidak bisa bergerak lagi karena semuanya sudah terikat pada batuan. Nilai cut-off SW tipikal di industri umumnya berada pada rentang 50% hingga 70%. Jika kita meninjau dari aspek dinamis menggunakan prinsip mekanika fluida, posisi nilai SW di atas batas cut-off ini akan mengubah kurva permeabilitas relatif batuan secara drastis. Ketika kejenuhan air melewati angka 70%, kemampuan batuan untuk melewatkan air meningkat tajam, sementara kemampuan untuk melewatkan minyak turun mendekati nol.
aliran fluida di dalam pori akan sepenuhnya didominasi oleh air bebas, sehingga lapisan tersebut secara ekonomis dinilai gagal sebagai zona penghasil migas. Slide berikutnya, hubungan porositas dan permeabilitas. Seringkali muncul pertanyaan, bagaimana kita bisa menentukan angka cut-off porositas, misalnya mengapa memilih 8% bukan 6 atau 10%. Secara ilmiah, jawabannya ditemukan melalui pemahaman mendalam tentang hubungan atau relasi antara porositas dan permeabilitas batuan. Hubungan inilah yang menjadi kunci utama untuk menentukan batas alir suatu reservoir. Porositas dan permeabilitas adalah dua hal yang berbeda, namun saling memengaruhi. Porositas adalah kapasitas penyimpanan atau kuantitas ruang, sedangkan permeabilitas adalah kapasitas pengaliran atau kualitas saluran. Di lapangan kita menghadapi tantangan di mana nilai porositas sangat mudah diukur secara tidak langsung dari log sumur atau lewat log densitas atau log neutron. Namun, permeabilitas yang merupakan penentu utama apakah fluida dapat mengalir secara ekonomis ke lubang sumur sangat sulit dibaca secara langsung oleh alat log di dalam sumur. Untuk mengatasi kendala ini, petrofisikawan membuat grafik plot silang atau cross plot. Kita mengambil data porositas dan permeabilitas yang diukur secara langsung dan akurat dari sampel core batuan di laboratorium. Setiap sampel batu diwakili oleh satu titik di grafik, di mana sumbu horizontal X mewakili porositas dan sumbu vertikal Y mewakili permeabilitas, biasanya dalam skala logaritmik. Melalui cross plot ini kita bisa menurunkan atau memproyeksikan nilai cut-off porositas berdasarkan batas permeabilitas acuan industri yang sudah disepakati. Batas acuan permeabilitas terendah agar fluida bisa mengalir secara komersial biasanya adalah 0,1 md atau milidarcy untuk setiap reservoir gas. Selanjutnya, karena molekul gas sangat kecil dan lincah, serta 1 md untuk reservoir minyak yang fluidanya lebih kental. Dengan menarik garis horizontal dari nilai permeabilitas acuan tersebut, kita dapat menemukan nilai porositas setara di sumbu X yang akan dijadikan sebagai nilai cut-off. Di slide berikutnya, kita akan membahas aplikasi plot silang PoroPerm, yaitu PoroPerm. Aplikasi plot silang PoroPerm. Slide ini memperlihatkan kelanjutan matematis dari konsep hubungan porositas permeabilitas. Pada slide sebelumnya menampilkan bagaimana aplikasi praktis dijalankan di industri menggunakan apa yang disebut sebagai metode klasik. Ketika titik-titik data core laboratorium diplot ke dalam grafik semi-log antara permeabilitas atau Klitkenberg permeability pada sumbu Y dan porositas helium porosity pada sumbu X, kita akan melihat sebaran data yang membentuk pola kecenderungan tertentu. Metode klasik ini bekerja dengan cara menarik sebuah garis tren matematis di tengah-tengah sebaran titik data tersebut menggunakan analisis regresi. Karena sumbu Y menggunakan skala logaritmik, hubungan tren yang berbentuk garis lurus atau eksponensial dengan rumus K sama dengan A dikali E B kuadrat dikali Pi, di mana K
adalah permeabilitas, sedangkan Pi adalah porositas. Sedangkan A dan B kuadrat adalah konstanta spesifik yang dihasilkan dari karakteristik batuan di lapangan tersebut. Dengan mengunci persamaan rumus ini, penentuan nilai cut-off menjadi sangat presisi dan objektif. Langkah pertamanya adalah menetapkan nilai batas bawah permeabilitas acuan atau K Q2 FF. Misalnya kita masukkan angka 1 MD untuk minyak. Nilai cut-off ini kemudian kita masukkan ke dalam rumus, atau secara visual kita tarik garis mendatar dari angka 1 MD pada sumbu vertikal hingga menabrak garis tren eksponensial. Dan dari titik tabrakan tersebut kita jatuhkan garis tegak lurus ke bawah menuju sumbu horizontal. Angka yang terbaca pada sumbu horizontal itulah yang menjadi nilai porositas cutoff yang ditandai dengan P cutoff yang sah untuk digunakan sebagai filter data log sumur kita. Berikutnya kita akan masuk ke cutoff statis versus dinamis sebagai penutup dari seluruh rangkaian. Di slide ini kita akan membahas dan memahami perkembangan metodologi penentuan nilai batas yang secara garis besar dikelompokkan menjadi dua filosofi pendekatan, yaitu cut-off statis dan cut-off dinamis. Pendekatan pertama adalah cut-off statis. Ini adalah metode konvensional yang murni berbasis pada properti fisik internal dari batuan itu sendiri. Nilai-nilai batas seperti VSH, porositas Pi, dan SW diturunkan secara independen dari interpretasi data satu sumur pada satu waktu tunggal. Sifatnya disebut statis karena pendekatan ini mengasumsikan bahwa kemampuan batuan untuk mengalirkan hidrokarbon hanya dipengaruhi oleh fisik batuan wadahnya saja tanpa mempertimbangkan faktor luar atau faktor waktu produksi. Metode ini sangat bagus untuk tahap awal evaluasi karena objektif dan sederhana, namun memiliki keterbatasan karena mengabaikan sifat dinamis fluida. Selanjutnya, pendekatan kedua yang lebih modern yaitu adalah cut-off dinamis. Pendekatan ini tidak lagi melihat batuan sebagai benda mati yang berdiri sendiri, melainkan mengintegrasikan seluruh ekosistem reservoir secara dinamis. Metode ini memasukkan parameter viskositas atau kekentalan fluida, yaitu minyak encer tentu lebih mudah mengalir daripada minyak berat pada batuan yang sama. Tekanan reservoir serta mekanisme pendorong alami reservoir atau fractional flow, bagaimana pergerakan air mendesak minyak seiring waktu produksi. Selanjutnya, nilai batas pada cut-off dinamis ini tidak bersifat kaku, melainkan disesuaikan secara adaptif dengan skenario produksi aktual dan strategi pengembangan lapangan di dunia nyata. Sebagai contoh, sebuah lapisan batuan tipis mungkin dinilai non-produktif atau nol secara statis. Namun di bawah simulasi dinamis dengan bantuan injeksi air atau water flood atau penurunan tekanan yang masif, lapisan tersebut ternyata terbukti mampu mengalirkan sisa minyak secara ekonomis,
Integrasi kedua pendekatan ini memastikan bahwa perhitungan cadangan migas kita tidak hanya akurat di atas kertas atau statis, tetapi juga terbukti realistis saat diproduksikan secara dinamis. Selanjutnya, di slide ini kita akan membahas Lorentz curve dan kapasitas alir. Di sini kita akan membahas salah satu konsep paling mendasar dalam karakterisasi reservoir heterogen, yaitu kurva Lorentz. Kurva ini merupakan alat bantu yang sangat luar biasa untuk menganalisis hubungan dinamis antara kemampuan batuan untuk mengalirkan fluida atau kapasitas air dengan kemampuannya untuk menyimpan fluida tersebut. Jika kita memperhatikan grafik di sisi kiri slide, sumbu vertikal Y mewakili flow capacity atau kapasitas alir kumulatif yang disimbolkan dengan huruf F. Itu kapasitas alir ini secara fisik diturunkan dari perkiraan antara permeabilitas batuan dengan ketebalannya, atau yang biasa kita kenal sebagai nilai KH atau permeability times thickness. Sementara itu, sumbu horizontal X mewakili storage capacity atau kapasitas penyimpanan kumulatif yang disimbolkan dengan C. Kapasitas penyimpanan ini diturunkan dari perkalian antara porositas dengan ketebalan batuan atau biasa disebut pH/IH. Kedua sumbu ini diplot dalam bentuk fraksi kumulatif dari angka 0 hingga 1 atau 0% hingga 100%. Di tengah grafik terdapat garis diagonal lurus yang disebut sebagai equality line atau garis kesetaraan. Garis ini merepresentasikan kondisi reservoir yang sangat ideal dan homogen sempurna. Artinya, setiap 1% ketebalan reservoir memberikan kontribusi 1% aliran yang sama rata. Namun, pada kenyataannya, reservoir bawah permukaan hampir tidak pernah bersifat homogen. Kurva-kurva berwarna kuarni yang melengkung ke atas menjauhi garis diagonal tersebut mewakili data real dari sumur-sumur yang berbeda dari sumur A hingga G. Perhatikan arah panah hitam tebal bertuliskan increasing heterogeneity. Semakin jauh kurva tersebut melengkung ke atas menjauhi garis diagonal, maka semakin heterogen pula sifat batuan di reservoir tersebut. Melalui pendekatan ini, kita dapat dengan mudah mengidentifikasi anomali fisik batuan. Sebagai contoh, kita bisa melihat adanya porsi batuan ketat atau tight rock yang sebenarnya memiliki ketebalan yang sangat signifikan sehingga kapasitas penyimpanannya terlihat besar di sumbu X, namun hampir tidak memberikan kontribusi aliran sama sekali. Kurva mendatar di bagian atas sumbu Y. Pemahaman ini sangat krusial agar kita tidak salah dalam memperkirakan volume hidrokarbon yang benar-benar dapat diproduksikan secara komersial dari reservoir kita. Berikutnya kita melanjutkan ke slide ini akan membahas Lorentz untuk batas cut-off. Melanjutkan pemahaman kita mengenai kurva Lorentz, pada slide kedua ini sebagaimana ditunjukkan dalam slide, kita akan melihat bagaimana kurva ini diaplikasikan secara praktis untuk menentukan batas cut-off reservoir. Yaitu menentukan batas cut-off adalah langkah kritis untuk memisahkan bagian batuan yang dianggap sebagai P produktif dan non-P tidak produktif. Kunci utama dari metode ini adalah mencari apa yang disebut sebagai titik siku atau elbow point. Mari kita bedah kurva Lorentz ini secara matematis dan fisik.
Pada bagian awal kurva atau area di dekat titik asal 0,0, kemiringan kurva sangat curam dan hampir tegak lurus. Secara fisik, kemiringan yang sangat curam ini mewakili batuan berkualitas sangat tinggi di mana peningkatan kecil dalam kapasitas penyimpanan langsung menghasilkan peningkatan kapasitas alir yang sangat masif. Ini adalah zona batuan dengan permeabilitas tinggi atau zona pembawa aliran utama flow units. Namun, seiring bergeraknya kurva ke kanan, kemiringan tersebut mulai melandai secara drastis hingga membentuk sebuah lengkung atau siku. Titik perubahan kemiringan yang ekstrim ini secara matematis menunjukkan fase transisi di mana batuan di atas titik tersebut sudah mulai kehilangan kemampuannya untuk mengalirkan fluida secara efektif. Dengan kata lain, batuan tersebut mulai bertransisi menjadi batuan yang tidak produktif atau ketat, yaitu taik. Dalam praktiknya, di industri minyak dan gas bumi, batuan yang berada di luar titik kontribusi 95% kapasitas alir kumulatif seringkali dieliminasi. Logikanya sangat sederhana. Jika kita terus memasukkan sisa 5% kapasitas alir tersebut ke dalam perhitungan reservoir, kita terpaksa harus mengikut sertakan volume batuan yang sangat tebal namun tidak produktif. Hal ini akan mengencerkan atau dilute nilai rata-rata porositas dan saturasi reservoir kita, sehingga model statis dan dinamis kita menjadi tidak akurat. Oleh karena itu batuan di bawah ambang batas produktivitas ini ditetapkan sebagai batas cut-off reservoir dan dieliminasi dari akhir perhitungan volume produktif akhir. Selanjutnya, kita akan membahas metode plot silang Thomas-Tibber. Pada slide ini, seperti yang diilustrasikan dalam slide, kita beralih ke salah satu metode petrofisika klasik yang sangat andal untuk menganalisis reservoir batu pasir berlempung, yaitu metode plot silang Thomas-Tibber. Metode ini dirancang khusus untuk memecahkan masalah pada reservoir silicen yang tipis di mana alat log konvensional tidak mampu mendeteksi batas-batas lapisan pasir dan serpih secara individual karena keterbatasan resolusi vertikal alat. Poin pertama yang dijelaskan di sini adalah identifikasi struktur silicen. Metode Thomas-Tibber bekerja dengan cara memplot data porositas batuan terhadap grafik volume cell atau VSH. Menggunakan grafik silang khusus dari plot silang ini, kita dapat mendeteksi dan mengelompokkan jenis distribusi sel di dalam batuan menjadi 3 kategori utama. Yang pertama ada dispersed cell, yaitu serpih yang terdistribusi dan mengotori ruang pori-pori batu pasir. Selanjutnya ada laminate cell, yaitu lapisan tipis serpih murni yang berselang-seling dengan lapisan batu pasir bersih. Selanjutnya ada structural cell, di mana butiran serpih bertindak sebagai batuan dari kerangka atau matriks batuan itu sendiri menggunakan butiran pasir. Poin kedua adalah kemampuan metode ini dalam menetapkan batas batuan bersih. Pada reservoir dengan laminasi yang sangat tipis, alat log seringkali membaca nilai porositas yang rendah dan VSH yang tinggi, seolah-olah seluruh formasi tersebut buruk. Thomas-Tibber membantu kita melihat di balik keterbatasan alat tersebut untuk menentukan batas-batas fisik sebenarnya dari lapisan pasir bersih yang terperangkap di dalam laminasi serpih. Di slide berikutnya kita akan membahas tekanan kapiler dan ukuran pori. Di slide ini kita ditampilkan
yang terlihat pada slide membawa kita masuk ke dalam skala mikro dari reservoir, yaitu hubungan antara tekanan kapiler dan ukuran leher pori atau pore throat radius. Parameter ini adalah penentu utama apakah hidrokarbon di dalam batuan dapat bergerak bebas menuju sumur produksi atau justru terperangkap selamanya di dalam batuan. Mari kita bahas kotak pertama, yaitu metode mercury injection atau MICP atau injeksi merkuri bertekanan tinggi. Di laboratorium kita mengambil sampel inti core dan menginjeksikan merkuri ke dalamnya. Karena merkuri adalah fluida non-basah, ia membutuhkan tekanan mekanis dari luar agar bisa dipaksa masuk ke dalam ruang pori batuan yang sangat sempit. Hubungan ini diatur oleh persamaan Washburn, di mana tekanan injeksi berbanding terbalik dengan radius leher pori. Semakin tinggi tekanan yang dibutuhkan untuk memasukkan merkuri, maka semakin kecil ukuran leher pori batuan tersebut. MICP memberikan profil distribusi ukuran leher pori secara absolut dan sangat presisi untuk setiap sampel batuan yang diuji. Pada kotak kedua, kita bisa melihat data dari laboratorium ini digunakan untuk menentukan cut-off porositas di lapangan. Secara fisik, leher pori dengan ukuran berkisar antara 0,1 mikrometer hingga 0,5 mikrometer ditetapkan sebagai batas bawah absolut bagi kemampuan mengalirkan hidrokarbon fase cair seperti minyak bumi. Jika di leher pori batuan lebih kecil dari rentang tersebut, gaya kapiler yang menahan fluida akan jatuh lebih kuat daripada gradien tekanan produksi yang bisa kita berikan, sehingga minyak tidak akan pernah bisa mengalir. Setelah kita menemukan ukuran leher pori kritis ini dari data MICP core, kemudian kita menarik hubungannya secara matematis dengan porositas ekivalennya pada data sumur Wheelock. Dengan demikian, kita bisa mendapatkan nilai cut-off porositas yang realistis dan berbasis fisik batuan yang kuat, bukan sekedar tebakan atau asumsi regional semata. Selanjutnya, kita akan membahas aplikasi J-function leverage. Ketika kita berurusan dengan data tekanan kapiler dari bagian sampel core di sepanjang reservoir, kita seringkali mendapati bahwa kurva-kurva tersebut sangat bervariasi dan berantakan. Hal ini terjadi karena setiap sampel memiliki nilai permeabilitas K dan porositas P yang berbeda-beda. Disinilah slide kelima ini memperkenalkan solusinya, yaitu aplikasi J-function leverage. Kemudian J-function leverage itu sendiri adalah metode matematis yang digunakan untuk menormalisasi semua data tekanan kapiler yang berserakan tersebut dari berbagai sampel core menjadi satu kurva universal yang tunggal dan tidak berdimensi. Rumus matematis yang digunakan sangat elegan, yaitu JSW sama dengan PC dibagi sigma dikali akar K dibagi Pi. Mari kita bedah parameter di dalam rumus ini agar mudah dipahami. Yang pertama ada J tutup kurung SW buka kurung SW adalah nilai J function sebagai fungsi dari saturasi air SW. PC melambangkan tekanan kapiler atau capillary pressure. Sigma mewakili tegangan antar muka atau interfacial tension antara minyak atau gas dan air. K adalah nilai permeabilitas batuan, dan yang terakhir P adalah nilai porositas batuan. Dengan mengalihkan tekanan kapiler terhadap akar dari rasio permeabilitas dan porositas,
kita mengeliminasi variasi geologi lokal dari masing-masing sampel batuan. Hasil akhirnya adalah satu kurva tren tunggal yang sangat rapi. Berikutnya kita akan masuk ke konsep lumping data. Nah, di slide ini kita direpresentasikan oleh slide ini membawa kita ke tahap persiapan data untuk pemodelan dinamis dan perhitungan cadangan komersial melalui konsep yang disebut lumping data atau penggabungan data. Mari kita mulai dengan poin pertama, yaitu definisi. Sensor pada alat well logging merekam data petrofisika bawah permukaan dengan resolusi yang sangat detail dan halus. Biasanya setiap 0,5 kaki atau per desimeter ini menghasilkan puluhan ribu baris data mentah yang sangat padat. Namun ketika kita ingin melakukan simulasi aliran reservoir 3D atau perhitungan volume komersial secara makro, komputer kita akan mengalami overload jika kita harus memproses data sekecil itu. Oleh karena itu, kita melakukan proses lumping, yaitu penggabungan atau summation atau integration. Data petrofisika skala halus tersebut menjadi satu angka rata-rata representatif tunggal untuk setiap zona atau lapisan reservoir utama. Yang selanjutnya kita menjelaskan tujuan utama dari proses ini. Selain mempermudah kalkulasi volumetrik reservoir secara cepat, lumping sangat penting untuk mereduksi ukuran dimensi vertikal kisi-kisi grid pada simulasi reservoir dinamis 3D dengan menyederhanakan data vertikal tanpa menghilangkan karakter fisiknya. Waktu simulasi komputer dapat dipangkas secara dramatis dari berhari-hari menjadi hanya beberapa jam saja dengan tingkat akurasi yang tetap terjaga. Selanjutnya, yang tidak kalah penting adalah sinergi batas. Ada aturan baku yang sangat ketat di sini. Proses lumping data hanya boleh dijalankan setelah seluruh batas cut-off fisik, baik itu batas serpih VSH, porositas P maupun saturasi air, telah diaplikasikan secara ketat pada data mentah. Selanjutnya, di sini kita akan membahas aturan lumping. Saat kita melakukan lumping data dari skala halus ke skala zona, kita tidak bisa hanya menggunakan rata-rata statistik biasa. Kita membutuhkan seperangkat aturan logika yang disebut sebagai aturan lumping atau lumping rules, agar hasil penggabungannya tetap masuk akal secara operasional dan ekonomi. Slide ini merangkum 3 pilar utama aturan tersebut. Pilar pertama adalah batas minimum tebal, yaitu aturan ini menetapkan ketebalan fisik terkecil dari suatu lapisan pasir bersih agar layak dikategorikan sebagai zona produktif atau pay zone. Dalam kondisi real di lapangan, lapisan pasir bersih yang sangat tipis, misalnya hanya berukuran beberapa sentimeter saja, tidak akan mampu mengalirkan fluida dalam jumlah yang ekonomis karena cepat mengalami penurunan tekanan. Selanjutnya ada consecutive non-pay, yaitu aturan batas maksimal sekat penghalang. Di dalam satu interval lapisan batu pasir yang tebal, sering kali terdapat sisipan tipis serpih murni atau shell streak yang tidak produktif. Aturan ini menentukan seberapa tebal sisipan non-pay tersebut yang masih boleh diabaikan dan diikut gabungkan ke dalam perhitungan total net pay. Selanjutnya yang ketiga, batas NTG minimum atau net to gross. NTG adalah rasio perbandingan antara ketebalan bersih batuan produktif net pay terhadap total ketebalan kotor reservoir atau grout thickness. Aturan ekonomi ini menyatakan bahwa jika rasio NTG dari suatu zona reservoir secara keseluruhan berada di bawah batas keekonomian tertentu, misalnya di bawah 10%, maka surzona tersebut harus langsung ditolak
atau dieliminasi dari perhitungan komersial karena dianggap tidak ekonomis untuk dipasang peralatan produksi. Berikutnya kita akan masuk ke ketebalan minimum reservoir. Di slide ini kita akan mengupas lebih dalam pilar pertama aturan lumping yang baru saja kita bahas secara spesifik mengenai nilai ketebalan minimum reservoir yang biasa diterapkan di lapangan minyak dan gas bumi. Di sisi kiri grafik Anda bisa melihat angka besar berwarna kuning 3 feet yang merupakan nilai batas minimum tipikal yang sangat umum digunakan di industri ini. Mengapa angka 3 feet atau sekitar 1 meter ini menjadi standar emas? Jawabannya dijelaskan secara detail di sisi kanan pada bagian alasan operasional lapangan. Ketika sebuah sumur selesai dibor, kita harus menurunkan alat perforasi atau perforating gun ke dalam sumur menggunakan kabel baja wireline untuk meledakkan lubang tembusan pada pipa selubung baja atau casing agar minyak bisa mengalir masuk. Namun di lapangan, alat perforasi dan sistem pengukuran kedalaman kabel memiliki keterbatasan akurasi kedalaman penembakan atau deep control tolerance yang biasanya dalam rentang beberapa feet. Jika kita memaksakan diri untuk menargetkan lapisan produktif yang sangat tipis, katakanlah di bawah 3 kaki, yang berada di dalam atau terisolasi di tengah-tengah interval surface cell yang sangat tebal, maka risikonya adalah salah tembak sangat tinggi. Jika lubang perforasi meleset sedikit saja ke atas atau ke bawah, justru akan memproduksi air dari zona air tetangga atau memproduksi reruntuhan lumpur dari lapisan surface. Berikutnya kita akan masuk ke aturan konsekutif atau kita akan masuk ke aturan konsekutif non-pay. Di slide ini kita ditunjukkan akan melihat bagaimana algoritma komputer memproses aturan konsekutif non-pay secara runut dan sistematis melalui diagram alir 4 langkah yang sangat intuitif. Langkah pertama adalah interval send, yaitu proses komputasi dimulai dengan mendeteksi dan menghitung ketebalan kumulatif dari zona batuan bersih yang sifat petrofisikanya berada di atas nilai cut-off yang telah kita tentukan sebelumnya. Komputer akan membaca data dari atas ke bawah sumur secara sampel demi sampel. Langkah kedua adalah deteksi sekat. Saat melakukan pemindaian sampel tersebut, komputer akan mencari dan mendeteksi apakah ada kemunculan lapisan produktif, yaitu non-pay atau lapisan surface tipis yang menyela di tengah-tengah interval pasir bersih yang sedang dihitung. Yang ketiga ada evaluasi batas. Begitu lapisan non-pay ini terdeteksi, algoritma komputer akan langsung mengukur ketebalan vertikal kontinu dari sekat non-pay tersebut. Komputer kemudian membandingkan dengan nilai batas maksimum yang diizinkan. Batas maksimumnya misalnya adalah batas maksimum 5 feet. Selanjutnya langkah keempat adalah pemisahan. Sebaliknya, jika hasil pengukuran menunjukkan bahwa ketebalan sekat non-pay tersebut melebihi batas maksimal yang diizinkan, misalnya ketebalan sekat mencapai 7 feet, maka komputer secara otomatis akan menghentikan penggabungan interval tersebut. Akan dipisahkan menjadi 2 lapisan P yang berbeda secara vertikal dengan sekat penghalang di antaranya. Algoritma runut inilah yang menjaga agar data P kita tetap memiliki validasi geologi yang kuat saat dimasukkan ke dalam simulator reservoir. Selanjutnya kita akan masuk ke aplikasi lumping pada welok. Sampailah kita di sini di slide ini, yaitu akan membahas bagaimana seluruh konsep teoritis cut-off dan aturan lumping yang telah kita diskusikan dari awal akhirnya mewujudkan secara visual pada data welok sumuril.
Perhatikan penjelasan di sisi kiri mengenai visually flag NetPay. Melalui batuan komputerisasi modern, seluruh pengujian batuan dilakukan menggunakan formula logika bersarang atau nested logic. Secara otomatis, sampel demi sampel di sepanjang kedalaman sumur. Rumus logikanya adalah sebagai berikut. Artinya, komputer akan memberikan nilai biner 1 atau P hanya jika sampel kedalaman tersebut memenuhi 3 kondisi fisik sekaligus secara bersamaan. Volume survey-nya yang pertama ada VSH, yaitu harus lebih kecil dari batas cut-off survey VSA COV. Selanjutnya ada porositas P harus lebih besar dari batas cut-off porositas PCO. Saturasi airnya SW harus lebih kecil dari batas cut-off saturasi air SW atau CSW/CO. Jika salah satu saja dari ketiga kondisi ini tidak terpenuhi, maka komputer secara otomatis akan memberikan nilai 0 atau non-pay. Sekarang mari kita lihat gambar visualisasi log di sisi kanan pada slide. Garis panah kuning menunjukkan langsung ke sebuah kolom track vertikal khusus yang menampilkan warna hijau dan merah terang secara selang-seling. Kolom inilah yang kita sebut sebagai track flag NetPay. Warna hijau mempresentasikan nilai biner lapis pasir produktif yang mengandung minyak atau gas, sedangkan warna merah atau putih kosong mempresentasikan nilai biner 0 atau batuan ketat atau serpih non-produktif. Selanjutnya kita akan masuk ke perhitungan dan studi kasus. Di sini terlihat pada slide ada parameter porositas, saturasi air, dan permeabilitas. Yang kemudian ada metode pembobotannya juga, yang bertujuan yang pertama yang porositas menjaga representasi kapasitas penyimpanan total. Saturasi air terbobot terhadap volume pori untuk menjaga neraka fluida. Permeabilitasnya tujuannya rata-rata aritmatik untuk aliran paralel sepanjang lapisan. Selanjutnya, tantangan pada reservoir karbonat yaitu heterogenesis ekstrim. Karbonat memiliki struktur pori sekunder yang membuat relasi porositas permeabilitas sangat acak. Selanjutnya, cut-off dinamis. Penetapan cut-off porositas konvensional seringkali gagal. Diperlukan pembagian tipe batuan terlebih dahulu. Yang selanjutnya ada aspek diagenesis. Sementasi lokal dapat menurunkan permeabilitas tanpa banyak mengubah porositas total, merusak nilai cut-off statis. Di sini selanjutnya ada jebakan analisis di lapangan, yaitu abaikan efek caving, hot sand, pasir aktif, dan ketebalan sekat salah. Dan juga ada upscaling ke model reservoir 3D yang skala grid simulator dan pencegahan bias yang seperti tertera pada slide. Baik, itu saja materi kita pada presentasi kali ini. Jika ada kesalahan kata dan kurangnya dalam penyampaian, saya memohon maaf. Kurang lebih saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sebagai penjelasan tambahan, yang pertama tuh ada abaikan efek caving, yaitu pembesaran lubang bor merusak log densitas menghasilkan porositas semu tinggi yang lolos cut-off reservoir, padahal sebenarnya batuan ketat. Selanjutnya itu ada hot sand atau pasir aktif, yaitu kehadiran mineral
Radioaktif non-clay pemotong pasir bersih dari perhitungan P karena dianggap sebagai sel tebal. Yang selanjutnya ada tebalan sekat salah, yaitu aturan sekat non-P yang terlalu longgar akan memasukkan batuan impermeable tebal ke dalam net P, merusak kinerja sumur produksi sumur.